Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya Eci Syakira sebagai moderator dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Dian Eka Tivenda, Siska Amelia Putri, dan Windy Dwi Fidri. Di sini kami akan membahas materi mengenai penangkapan pengetahuan tacit, di mana ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengambilan pengetahuan tacit di tingkat individu dan kelompok. Kedua, pengambilan pengetahuan tacit di tingkat organisasi. Dan yang ketiga, kodifikasi pengetahuan eksplisit. Selanjutnya, penyampaian materi utama oleh Siska Amelia Putri. Kepada Siska, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pertama. Secara tradisional, knowledge capture menekankan peran individu dalam mengumpulkan informasi dan menciptakan pengetahuan baru. Menurut model 41 Crossan, lihat gambar 4-3, pembelajaran organisasi melibatkan ketegangan antara mengasimilasi pembelajaran baru atau eksplorasi dan menggunakan apa yang telah dipelajari atau eksploitasi. Tingkat pembelajaran individu, kelompok, dan organisasi dihubungkan oleh proses sosial dan psikologis dari intuisi, interpretasi, pengintegrasian, dan pembelajaran 41. Dalam knowledge management, penciptaan atau pengungkapan pengetahuan ini dapat dilakukan oleh individu yang bekerja untuk organisasi atau kelompok dalam organisasi tersebut, oleh semua anggota komunitas praktik COP atau oleh individu COP yang berdedikasi. Yang pertama, pengambilan pengetahuan tacit di tingkat individu dan kelompok. Akuisisi pengetahuan dari individu atau kelompok dapat dicirikan sebagai transfer dan transformasi keahlian berharga dari sumber pengetahuan, misalnya ahli manusia dan dokumen, ke gudang pengetahuan, misalnya memori, perusahaan, dan intranet. Pendekatan yang digunakan untuk menangkap, menjelaskan, dan selanjutnya kode pengetahuan tergantung pada jenis pengetahuan. Persaya 1988 menguraikan 3 pendekatan utama untuk akuisisi pengetahuan dari individu dari kelompok, yaitu yang pertama mewawancarai para ahli, yang kedua belajar dengan diberitahu, yang terakhir belajar dengan observasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, untuk mewawancari para ahli, ada teknik yang lebih populer untuk mengoptimalkan wawancara pakar. Yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan melalui wawancara keluar yang diadakan ketika staf berpengalaman mendekati usia pensiun. Setiap wawancara akan menimbulkan pertanyaan tambahan. Apakah ini ditujukan untuk mengklarifikasi, mengkoreksi, atau memperluas elemen krisis? Setelah sejumlah wawancara dan sesi tindak lanjut, pewawancara akan dapat mulai mengidentifikasi tema-tema utama dan melakukan pendahuluan kerangka kerja untuk mengatur tema-tema ini. Wawancara selanjutnya akan lebih terfokus dan menargetkan tingkat yang lebih detail. Lalu, cerita. Cerita adalah sarana luar biasa lainnya untuk menangkap dan mengkodekan pengetahuan diam-diam. Menyampaikan informasi dalam sebuah cerita memberikan konteks yang kaya, menyebabkan cerita tetap berada di dalam ingatan bawah sadar lebih lama, dan menciptakan lebih banyak jejak ingatan daripada yang dimungkinkan dengan informasi yang tidak ada dalam konteks. Cerita dapat sangat meningkatkan pembelajaran organisasi, mengomunikasikan nilai-nilai umum, dan kumpulan aturan yang berfungsi sebagai sarana yang sangat baik untuk menangkap, membuat kode, dan mentransmisikan pengetahuan tacit yang berharga. Selanjutnya, belajar dengan diberitahu.
Dalam belajar dengan diberitahu, orang yang diwawancarai mengungkapkan dan menyempurnakan pengetahuannya, dan pada saat yang sama, manajer pengetahuan mengklarifikasi dan mengesahkan artefak pengetahuan yang menjadikan pengetahuan ini dalam bentuk eksplisit. Simulasi yang sangat efektif untuk tahap selanjutnya, dari akuisisi pengetahuan, memvalidasi, menyempurnakan, dan menyelesaikan proses penangkapan pengetahuan. Selanjutnya, belajar dengan observasi. Pendekatan belajar dengan observasi melibatkan menghadirkan pakar dengan contoh masalah, skenario, atau studi kasus yang kemudian dipecahkan oleh pakar tersebut. Selanjutnya, metode lain tacit knowledge capture. Yang pertama, ada sesi ad hoc. Merupakan sesi brainstorming yang tidak lebih dari 30 menit dan dapat berlangsung sebagai pertemuan tatap muka atau memanfaatkan teknologi seperti pesan instan, email, telekonferensi, dan ruang obrolan. Lalu, peta jalan. Peta jalan cenderung difasilitasi pertemuan pemecahan masalah yang dijadwalkan, diselenggarakan, dan mengikuti agenda. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah sehari-hari di forum publik. Lalu, mempelajari sejarah. Sejarah pembelajaran adalah cara yang sangat berguna untuk menangkap pengetahuan diam-diam, khususnya dari pengaturan kelompok. Proses pembelajaran sejarah terdiri dari perencanaan, wawancara reflektif, penyulingan, penulisan, validasi, dan diseminasi. Lalu ada pembelajaran tindakan. Pembelajaran tindakan didasarkan pada fakta bahwa orang cenderung belajar dengan melakukan kelompok kecil yang dapat dibentuk dengan peserta yang berbagi masalah, tujuan, dan kebutuhan yang sama. Lalu pembelajaran. Solusi e-learning biasanya melibatkan pengambilan pengetahuan prosedural yang berharga dan mendokumentasikan sejarah semua perubahan prosedural bersama dengan penjelasan atau pembenaran untuk melakukan perubahan yang dibuat. Dengan cara ini, utas sejarah dapat dipertahankan dan konteks di mana perubahan dianggap tidak perlu hilang. Terakhir, belajar dari orang lain melalui pembicara tamu bisnis dan pembanding dengan praktik terbaik. Belajar dari orang lain dapat melibatkan aktivitas seperti pembandingan eksternal yang melibatkan pembelajaran tentang apa yang dilakukan pemimpin dalam hal praktik terbaik mereka, baik melalui publikasi atau kunjungan ke lokasi, lalu mengadaptasi dan mengadopsi praktik terbaik mereka. PPT. Lalu pengambilan pengetahuan tacit di tingkat organisasi. Malhotra menguraikan 4 proses akuisisi pengetahuan utama organisasi, yakni yang pertama pencangkokan. Pencangkokan melibatkan migrasi pengetahuan antar perusahaan. Pembelajaran di mana perusahaan mendapatkan akses ke tugas atau proses pengetahuan khusus yang sebelumnya tidak ada di dalam perusahaan. Hal ini biasanya dicapai melalui merger, akuisisi, atau aliansi karena adanya pengalihan pengetahuan secara langsung antar perusahaan. Lalu, pembelajaran perwakilan. Proses pembelajaran perwakilan terjadi melalui satu perusahaan yang mengamati demonstrasi teknik atau prosedur perusahaan lain. Selanjutnya, pembelajaran pengalaman atau akuisisi pengetahuan eksperiensial. Hal ini melibatkan akuisisi pengetahuan dalam perusahaan tertentu, yaitu pengetahuan yang diciptakan dengan melakukan dan mempraktikkan. Pengalaman berbasis pengulangan bergantung pada kurva pembelajaran untuk menetapkan rutinitas dan prosedur. Terakhir, proses inferensial. Dalam proses inferensial pembelajaran, ada di dalam perusahaan dan terjadi dengan melakukan. Namun perolehan pengetahuan terjadi terutama melalui interpretasi peristiwa, keadaan, perubahan, dan hasil relatif terhadap aktivitas yang dilakukan dan keputusan yang dibuat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dian.
Selanjutnya materi terakhir akan dibahas oleh Windy Dwi Fidri. Kepada Windy dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu kodifikasi pengetahuan eksklusif. Modifikasi pengetahuan melayani peran penting yang memungkinkan apa yang diketahui secara kolektif untuk dibagikan dan digunakan. Jika pengetahuan dikodifikasi dengan cara material, yaitu diberikan eksplisit, maka dapat dibagi lebih luas baik dari segi penonton dan durasi waktu. Pengetahuan harus dikodifikasikan agar dapat dipahami, dipertahankan, dan ditingkatkan sebagai bagian dari memori perusahaan. Kodifikasi pengetahuan eksplisit dapat dicapai melalui berbagai teknik seperti pemetaan kognitif, pohon keputusan, taksonomi, pengetahuan, dan analisis tugas. Peta kognitif adalah representasi dari model mental pengetahuan seseorang dan memberikan bentuk pengetahuan yang terkodifikasi dengan baik. Alat lain yang banyak digunakan untuk pengkodean pengetahuan eksplisit adalah metodologi Common Cut, yang merupakan metodologi rekayasa pengetahuan yang berpusat pada 6 model organisasi. Yang pertama yaitu model tugas dari proses bisnis organisasi. Yang kedua, model agen dari penggunaan pengetahuan para pelaksana, baik manusia maupun buatan, untuk melaksanakan berbagai tugas dalam organisasi. Yang ketiga, model pengetahuan menjelaskan secara rinci struktur pengetahuan dan jenis yang diperlukan untuk melakukan tugas. Yang keempat, model komunikasi yang memodelkan transaksi komunikatif antar agen. 5. Model desain yang menentukan arsitektur dan persyaratan teknis yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem yang mewujudkan fungsi-fungsi yang dirinci oleh model pengetahuan dan komunikasi. Selanjutnya yaitu pohon keputusan. Pohon keputusan adalah metode lain yang banyak digunakan untuk menyusun pengetahuan eksplisit, di mana pohon keputusan biasanya dalam bentuk bagan alur dengan alur alternatif yang menunjukkan dampak dari berbagai keputusan yang dibuat pada titik persimpangan tersebut. Selanjutnya yaitu taksonomi pengetahuan. Taksonomi adalah sistem klasifikasi dasar yang memungkinkan kita untuk mendeskripsikan konsep dan ketergantungannya, biasanya dengan cara hierarkis. Jadi, taksonomi pengetahuan yaitu kemungkinan pengetahuan untuk direpresentasikan secara grafis, demikian rupa sehingga mencerminkan organisasi konsep dalam bidang keahlian tertentu atau untuk organisasi pada umumnya. Baiklah, saya kembalikan kepada. Baiklah, terima kasih kepada Windy. Demikian presentasi mengenai penangkapan pengetahuan Tacit. Kami dari kelompok 9 mengucapkan maaf atas kekurangan maupun kesalahan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.